Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1007. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menyadari kekuatan Dao Surgawi ini, Yukiansu juga menerobos dalam sekejap. Dia kemudian menerobos ke ranah tapair guru suci dalam satu gerakan. Di saat yang sama, saat ini banyak orang yang bertransformasi. Kinchen melihatnya dan kemudian mengeluarkan pena suci yang tersisa di dalam cakram Gyukian-kun miliknya. Dan penguasa kekuatan lainnya seperti sekte beruang tiran dan ras monster lainnya, juga serta sekte Dao kuno. Semua pena sucinya dibawa keluar. Boom, ribuan pena suci terbang secara horizontal di dalam kehampaan. Itu membentuk gambaran yang kuat dan energi suci mengalir ke tubuh setiap orang. Saat ini, tubuh setiap orang sepertinya berubah. Saat ini nampak King Kyuji juga dengan bersemangat menyerap napas Dao Surgawi ini. Dan boom, aura setengah langkah yang mulia muncul dari tubuhnya. Awalnya, dengan kekuatannya itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Akan tetapi, saat ini tiba-tiba itu pulih dalam waktu yang singkat. Dan dia sekali lagi menyentuh setengah langkah yang mulia. Saat ini di samping, Kinchen, Xiaoyi, Xiaohuo, Xiaoling, dan Su Xiaoxiao semuanya muncul. Mereka dengan rakus menyerap kekuatan surga ini. Bahkan pohon iblis dari 10.000 alam menari-nari dengan gembira. Sejumlah besar kekuatan Dao Surgawi dituangkan ke dalam cakram Gyukian-kun. Dan pohon iblis dari 10.000 alam juga pohon ilahi Dao Surgawi semuanya berubah bersama-sama. Di bawah aura surga ini, kekuatan jiwa yang mulia api langit juga meresap. Yang mulia iblis dari semua jiwa dan juga master pedang abadi yang telah tertidur saat ini juga terpelihara di bawah aura surgawi ini. Boom, boom, boom. Terjadi ledakan aura di mana-mana. Setiap gelombang aura semua orang berubah dan aura aslinya meningkat. Apa yang terjadi? Tapi tiba-tiba Kinchen menunjukkan ekspresi terkejut karena dia menemukan bahwa ketika semua orang di tempat kejadian merobos, 99% kekuatan surga diintegrasikan ke dalam aturan surga dan kekuatan surga diperkuat. Namun sisanya ada 1% yang benar-benar masuk ke tubuhnya. Dan di tubuh Kinchen saat ini aura Dao Surgawi menjadi semakin kuat, memberi orang perasaan seolah-olah dia telah menjadi inkarnasi Dao Surgawi. Apa yang terjadi? King Kyuji juga nampak terkejut. Tidak hanya Yan Yuanlong dan yang lainnya, tetapi bahkan dia juga memiliki jejak kekuatan surga yang diintegrasikan ke dalam tubuh Kinchen. Semua kekuatan terpelihara di tubuh Kinchen, membuat asal-usul Kinchen lebih dalam dan mengerikan. Ini juga langsung mengejutkan Kinchen. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Apakah itu efek dari seni Kaisar 29 bintang? Atau apakah itu karena dia dari benua Tianwu, dari benua sumber, putra dari benua sumber? Atau apakah orang-orang ini hanya menerima kekuatan Dao Surgawinya dan mereka telah dipromosikan, menjadikannya sebagai Dao Surgawi kecil? Namun itu hanya tebakan saja. Kinchen sendiri tidak mengerti. Dia hanya tahu bahwa semua orang di sekte Dao kuno saat ini dan banyak kekuatan klan iblis yang hadir telah memasuki tubuhnya dan memperkuat asal-usulnya. Dan perasaan ini sangat istimewa, menjadikannya surga kecil. Tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga menjadikannya asal-usul istimewa. Saya tidak tahu berapa lama langit dan bumi akhirnya tenang kembali dan aura yang tak terhitung jumlahnya tertahan mengelilingi tubuh Kinchen untuk waktu yang lama sebelum pada akhirnya menyebar. Suasana suci di seluruh dunia pun menjadi tenang kembali. Dunia di sekitar sekte Dao kuno menjadi sangat suci, berubah menjadi serangkaian tanah, air, api, dan angin. Di antaranya, Kinchen kemudian mengangkat tangannya. Segera tempat dengan radius puluhan ribu mil secara tak terduga mengembangkan gunung, sungai, tanah, api, dan angin. Itu sepertinya lahir kembali. Ini, semua orang membuka mata mereka lebar-lebar dan menyaksikan Kinchen mengangkat tangannya, lalu mengembangkan gunung dan sungai. Gunung dan sungai yang telah hancur sebelumnya, sekarang secara tak terduga muncul kembali di bawah tangan Kinchen. Cara ini hampir seperti dewa pencipta. Xiao Tiandao sungguh ajaib.
Tubuh Qin Chen memiliki kekuatan banyak orang yang terintegrasi ke dalamnya, seolah-olah telah menjadi semacam surga kecil. Dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan segala sesuatu di antara jari-jarinya. Kemampuan ini bahkan membuat Qin Chen merasa ajaib. Semua orang melihat bahwa gunung dan sungai yang asli di bawah terobosan Qin Chen, gunung dan sungai yang sebelumnya dihancurkan oleh kekuatan Dao Surgawi yang mengerikan. Namun kini itu benar-benar bersatu kembali dan masih mempertahankan penampilan aslinya. Setiap detail gunung dan sungai ini telah dibentuk ulang. Semuanya sepertinya dipulihkan. Tuan, kamu, kata King Gyuji, matanya membelalak. Metode seperti ini bahkan ahli yang mulia pun tidak akan bisa melakukannya. Tuan, kekuatanmu. Saya tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Katamu, Jipeng, dia juga berkata dengan tercengang. Bahkan Su Xiaoxiao juga nampak tercengang. Dan boom. Saat ini, kekuatan tak berujung di tubuh Qin Chen tertahan dan dia melihat semua orang yang hadir mengaguminya dan memandangnya. Peng Tianzhen dan yang lainnya semuanya berlutut di tanah seolah-olah menyembah dewa. Benar-benar perubahan Qin Chen ini sangat menakutkan dan metode penciptaannya benar-benar mengejutkan mereka semua. Semuanya bangun, kata Qin Chen. Dia mengangkat tangannya dan segera semua orang langsung bangun. Dia memandang murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang hadir dengan senyuman gembira. Karena terobosan ini, semua orang telah mengalami perubahan. Qin Chen sangat bersemangat melihat semua orang menerobos, akan tetapi yang paling membuat Qin Chen sangat bersemangat adalah Yu Qianzu juga berhasil menerobos. Qiansui, kamu juga berhasil menerobos, kata Qin Chen seraya memandang Yu Qianzu lalu memeluknya. Setelah Yu Qianzu menerobos tahap air guru suci, dia menjadi semakin mulia, sangat suci, seperti seorang kaisar wanita, dengan temperamen yang bermartabat, namun tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh tubuhnya, aliran kekuatan Yin adalah napas kaisar wanita dari glasir bulan yang tertinggi. Qin Chen dan Yu Qianzu keduanya berdiri di depan semua orang, seperti sepasang dewa. Master Sekte Peng Tianzhen, makam pedang telah berubah. Selanjutnya, Qiansui dan aku akan pergi ke makam pedang. Qin Chen berkata kepada Peng Tianzhen, saat saya pergi, Anda harus berhati-hati. Yang terbaik adalah bersembunyi agar tidak ditemukan. Kata Qin Chen, dia memiliki perasaan samar bahwa makam pedang telah berubah dan akan menjadi bahaya di sini. Tuan muda, aku akan ikut denganmu, kata King Kyuji. Qin Chen merenung sejenak lalu berkata, baiklah. King Kyuji adalah peri rubah berekor 9 dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia juga merupakan wanita dari Master Pedang Abadi. Jadi, dia bisa pergi bersamanya. Penat tua Mu Jipeng, kamu tetap tinggal di sini, kata Qin Chen. Dia berkata kepada Mu Jipeng. Ya, baik tuan, kata Mu Jipeng. Dia berkata dengan hormat. Beberapa saat kemudian, Qin Chen dengan cepat pergi bersama Yu Qianzu dan yang lainnya bergegas menuju makam pedang. Makam pedang adalah salah satu tempat terlarang paling menakutkan di surga selatan. Namanya makam pedang, namun sebenarnya tidak ada pedang yang terkubur di sana. Akan tetapi, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sana. Dan di kedalamannya terdapat energi pedang yang mengerikan. Di antaranya ada pedang berdarah yang melayang sepanjang tahun. Dan juga ada energi iblis yang melonjak. Dan di bagian terdalam dari makam pedang, ada banyak pedang pertempuran dan pedang kuno yang mencapai langit. Dan juga ada dua bahaya nyata di makam pedang. Salah satunya adalah bayangan ajaib. Makam pedang adalah tempat lahirnya bayangan ajaib di zaman kuno. Ada banyak bayangan ajaib di dalamnya, dan tidak ada yang tahu berapa jumlah bayangan ajaib tersebut. Karena luasnya kekuatan khusus aturan makam pedang, penguasa manusia dari alam surga selatan tidak dapat menghapus bayangan ajaib di dalamnya, dan hanya bisa membiarkannya tetap ada. Yang kedua adalah kemauan pedang yang kacau balau. Jika Anda tinggal di makam pedang untuk waktu yang lama, Anda akan diserang oleh niat pedang yang kacau, dikombinasikan dengan invasi bayangan ajaib. Bayangan ajaib atau disebut juga bayangan iblis ini, itu haus darah dan seseorang mungkin akan menjadi anggota dari hantu alien. Karena adanya dua bahaya besar ini, meskipun rumor tersebut memiliki warisan yang mengejutkan di makam pedang, namun banyak orang yang tidak berani membobolnya begitu saja. Bahkan para penguasa pegunungan Tiandang pada umumnya tidak mau memasuki makam pedang dengan mudah. Semuanya, ini kedua kalinya kita datang ke makam pedang setelah 10.000 tahun. Saat ini, di pintu masuk makam pedang, nampak ada sekelompok ahli klan iblis yang berada di sana.
Ya, ada banyak krisis di makam pedang. Dikabarkan bahwa terdapat peninggalan ras manusia papan atas pada zaman dahulu kala. Namun sangat disayangkan, kita telah mencari di sini beberapa kali selama puluhan ribu tahun terakhir. Namun kita tetap tidak menemukan apapun. Kata seorang master yang disebut Raja Serigala Mata Perak. Di sampingnya nampak ada 4 master iblis lainnya. Mereka berempat disebut Master Iblis Liger, Penguin Darah Emas, Raja Gajah Biru, dan Jiao Mukui. Ya, mereka berlima adalah 5 kekuatan monster utama di pegunungan Tiandang. Dan di antara 5 master iblis utama itu, Master Iblis Liger memiliki aura yang paling menakutkan, dan serangkaian aura menakutkan mengelilinginya. Kali ini, makam pedang mengalami perubahan yang sangat istimewa. Sudah puluhan ribu tahun sejak saya datang ke pegunungan Tiandang, saya belum pernah melihat situasi seperti ini. Namun saya curiga banyak orang kuat di alam surga selatan juga telah merasakannya. Bahkan barang-barang tua dari keluarga teratas pun mungkin telah bergegas. Kata Raja Liger itu, "Kakak, maksudmu itu adalah leluhur dari keluarga teratas?" Kata Raja Serigala Mata Perak, dia mengerutkan kening. Menurut mereka, yang paling menakutkan bukanlah krisis di makam pedang, akan tetapi leluhur-leluhur dari kekuatan teratas di alam surga selatan. Karena mereka semua berasal dari ras iblis dan mereka semua secara alami tahu betapa menakutkannya para ahli di ranah yang mulia. Tidak apa-apa, hal yang paling mendesak sekarang adalah kita harus memahami apa yang terjadi di makam pedang. Ayo masuk. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus masuk jauh ke dalam makam pedang. Segera sosok Raja Iblis Liger melintas dan dia langsung menyapu ke dalam makam pedang. Kemudian segera Raja Serigala Mata Perak juga mengikuti dari belakang. Dan mereka berlima langsung memasuki makam pedang. 3 hari kemudian terjadi hujan lebat di luar pintu masuk makam pedang. Langit kelabu dan awan gelap menyelimuti. Kemudian sebuah perahu terbang membelah langit dan berlari masuk. Lalu kemudian 3 sosok muncul. 3 sosok itu adalah Qin Chen, Yu Qianzu, dan Qin Qiujiyi. Setelah menangani urusan Sekte Dao Kuno, Qin Chen pergi ke makam pedang untuk pertama kalinya. Dan setelah menghabiskan beberapa waktu ini, dia, Yu Qianzu, dan Qin Qiujiyi akhirnya tiba di luar makam pedang. Makam pedang berada di pegunungan Tiandang. Dan di pegunungan Tiandang hutannya subur. Akan tetapi di makam pedang, nampak itu sangat tandus dan tidak ada tanaman hijau sedikit pun. Ini napas kematian di makam pedang, tapi mengapa ada kehidupan yang muncul? Kata Qin Chen. Napas kematian di makam pedang, Qin Chen memahami bahwa itu adalah medan perang kuno manusia dan iblis. Setelah perang, peraturan dilanggar dan ruang mati terbentuk. Itu sepi karena bagaimanapun juga itu adalah tempat terlarang. Akan tetapi mengapa ada adegan di mana aturan hidup dan mati terus berubah? Perubahan semacam ini, bahkan jika dia menguasai aturan kematian, dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Tampaknya ada siklus hidup dan mati. Hidup bukanlah titik awal dan kematian bukanlah akhir. Hidup dan mati hanyalah sebuah siklus. Qin Chen telah lama memperoleh beberapa informasi tentang makam pedang dari Peng Tianzhen. Dan Qin Chen telah mengetahui beberapa situasi di makam pedang. Kalian berdua ikuti aku dan hati-hati, kata Qin Chen. Dengan sosoknya yang berkedip-kedip, Qin Chen berubah menjadi cahaya pedang dan menyapu masuk ke dalam makam pedang. Makam pedang, di dalamnya ada alam semesta. Sekilas tak terbatas, namun dari luar itu jelas hujan. Akan tetapi, di dalam tidak ada pergerakan apapun. Langit nampak merah, tanah tertutup arus udara hitam, dan arus udara hitam ini naik turun. Aturan yang kuat, kata Qin Chen. Begitu dia memasuki makam pedang, dia segera merasakan tubuhnya tenggelam dan jatuh puluhan meter. Tekanan pada tubuhnya di sekitarnya 100 kali lebih kuat daripada tekanan di dunia luar. Dan gravitasi di sini juga lebih kuat daripada dunia luar. Adapun kekuatan jiwa Qin Chen hanya dapat menyebar sekitar 100 mil. Harus dipahami bahwa kekuatan jiwa Qin Chen sekuat ahli di ranah setengah langkah yang mulia. Dan pada saat ini di tempat ini Qin Chen juga sangat tertekan. Tuan muda, makam pedang ini berada di bawah banyak tekanan, kata Qin Qiujiyi. Dia juga mengerutkan kening. Kultivasinya saat ini telah pulih pesat dan tubuhnya benar-benar menunjukkan semacam rasa yang mulia. Saat itulah dia mulai memulihkan basis kultivasi setengah langkah yang mulia.
Qiansui, apakah kamu juga masih bisa merasakannya? Kata Qin Chen seraya melirik Yu Qiansui. Niat pedang yang kacau masih ada, dan dikombinasikan dengan penindasan aturan ini, Qin Chen takut Yu Qiansui tidak dapat menanggungnya. Chen, kamu meremehkanku. Aku juga seorang jenius dalam ilmu pedang. Saat itu, dalam warisan sekte pedang iblis di surga utara, di tanah 5 kerajaan, aku tidak kalah dengan kamu. Bagaimana mungkin niat pedang kecil ini dapat memengaruhiku? Kata Yu Qiansui. Dia tersenyum ringan. Dia tenang dan elegan. Ada temperamen yang mulia di tubuhnya. Setelah menerobos tapair guru suci, Yu Qiansui juga berada di jalur pusi, dan dia memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang warisan gelasir bulan tertinggi. Yah, kata Qin Chen, dia ingat ketika Yu Qiansui berada di sekte pedang iblis waktu itu, dan segera ada nostalgia di mata Qin Chen untuk sesaat. Dia ingat pada saat di warisan pedang iblis waktu itu adalah pertama kalinya Qin Chen bertemu dengan Jiruyu dan Chen Sisi. Qin Chen tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, mengingat betapa indahnya pada saat itu. Namun sekarang, meskipun dia telah datang ke alam surga selatan, jejak Jiruyu masih belum ditemukan. Sedangkan Chen Sisi, dia dibawa ke dalam tanah iblis oleh putri iblis, dan Qin Chen tidak tahu kapan bisa bertemu lagi dengan kedua wanitanya itu. Tanah iblis, Qin Chen berkata di dalam hatinya. Dia menunggu hari di mana ketika dia menerobos ranah yang mulia, dia pasti akan langsung masuk ke dunia iblis dan menemukan Chen Sisi. Sekarang Qin Chen telah mengatur agar Qin Mo dan Ling Yuan juga yang lainnya memasuki alam iblis terlebih dahulu dan melakukan penyergapan. Sementara Qin Chen, dia bersumpah suatu hari nanti dia akan membawa Chen Sisi kembali. Saat ini sepasang tangan hangat memegang kepalan tangan Qin Chen. Itu hangat dan melegakan. Ternyata itu adalah Yu Qiansui. Dia memandang Qin Chen dengan lembut. Sepertinya dia tahu apa yang dipikirkan oleh Qin Chen. Dia bersandar di bahu Qin Chen lalu bergumam, Chen, saya yakin Jiruyu dan Chen Sisi akan baik-baik saja. Mendengar itu, Qin Chen segera menoleh lalu memeluk Yu Qiansui. Dia merasakan aroma di tubuh Yu Qiansui, mencium rambutnya, dan rasa kesal di hatinya sedikit lebih tenang. Namun dia sedikit terkejut, suasana hatinya sebelumnya telah berfluktuasi, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Apakah niat pedang kekacauan ini mempengaruhiku? Tapi itu tidak mungkin. Namun di saat itu suara melesat, tiba-tiba aliran udara hitam mengembun, berubah menjadi sebuah cahaya hitam, dan bergegas menuju ke arah Qin Chen. Mati, kata King Kyuji. Dia langsung mengacungkan jarinya. Segera kekuatan iblis mengembun, langsung menghancurkan cahaya hitam itu, dan kekuatan iblis membuat cahaya ajaib tidak dapat mengembun lagi. Ini bayangan ajaib, kata Qin Chen. Dia melihat cahaya hitam yang diledakkan oleh King Kyuji. Setelah cahaya hitam meledak, cahaya hitam itu masih terdistorsi dengan keras, seolah-olah akan mengembun lagi. Tuan muda, kalian berdua akan berciuman segera setelah kalian muncul. Jika Anda berada di tempat lain, itu tidak masalah. Tetapi ini adalah makam pedang. Harusnya Anda lebih berhati-hati, kata King Kyuji. Dia menghadap Qin Chen dan Yu Qiansui dan tidak bisa berkata-kata. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.